untuk ngeluarin uang waktu itu sepedanya juga lumayan harganya gitu ya. Untuk beli itu juga perlu diskusi yang alot, bener-bener diskusi mateng. Dan keputusannya harus keluar berdua gitu kalau mau beli. I see. Jadi nggak bisa saya duluan yang beli terus minta maaf, mendingan minta izin bareng gitu. Hai, I'm your money buddy, Ruby. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar Bita Design, but we are here excited to finally sit with the person behind Seno dan Krisya. Satu hal yang buat gue menarik adalah setelah banyak ngobrolin tentang uang, I realized that money is actually less about hitung-hitungannya ya. Kita tahu kok sebenarnya kita mesti nabung, mesti invest, mesti gini gitu. But then again, ketika kita harus memilih antara keinginan pasangan atau keinginan gue, ketika harus memilih antara mengutamakan bisnis dulu atau mengutamakan keluarga, that becomes the real struggle. So, with that, to introduce this podcast, I would like to welcome Seno and Krisya. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Really excited to meet you, karena banyak banget yang kayaknya bisa dibahas ya at the intersection of business, career, family, and definitely money. I love your work, first thing first. Thank you. Terakhir makan di August, ngerasa kayak, kayaknya ada sentuhan seseorang. Terus dicari, oh iya, that explains. And then juga Art Hotel ya, Haniman di Ubud. Mungkin teman-teman yang suka makan, pernah main ke Bisteka. Yang suka retail mungkin tahu Atmos. And Mashiro. Right? But I don't want to steal the limelight. I think to give the best context, I'll let you guys introduce yourself. Monggo. Saya Krisya Oktaviani. Saya berkarir di Bita Design Studio sejak tahun 2012 sebagai arsitek dan interior designer. Wow. Saya Seno Widiantoro, join ke Bita dari 2014. Dan ya sampai sekarang sebagai arsitek dan interior designer. Wow. Dan sekolahnya, kuliahnya juga emang arsitek. Jadi sebenarnya saya berdua dan satu lagi Caroline, satu alma mater di Parahyangan Bandung. I see. Satu angkatan. Oke. Wah, ini karirnya linear banget ya. Kebetulan ya. I think it's good karena banyak orang yang kayak gua itu karirnya nggak lurus, belok-belok. But it's interesting, like so you two have been partnering for a long time. Yep. Yeah. How do you split responsibilities? Kalau di bisnis dulu, Oke, mungkin sebenarnya tadinya kita setelah kuliah, sebenarnya saya dan Seno ya kita berhubungan dari pas kuliah ya gitu, jadi pacaran dari pas kuliah. Selesai kuliah, saya berkarir di Andra Matin, Seno berkarir di Studio Air Putih gitu. Jadi kita sama-sama split lah gitu. Kita pengen deh berkarir di studio lah istilahnya, studio arsitektur yang notabene-nya tuh bagus lah gitu istilahnya. Belajar sama orang lain lah istilahnya gitu. Kemudian ternyata ya ketemu sama teman alma mater si Olin gitu. Saya dan Olin gitu. Sama-sama di Andra Matin. Sama-sama di Andra Matin. Nah, setelah 2 tahun di Andra Matin, akhirnya saya dan Olin mencoba untuk keluar gitu. Di 2012 buat Bita Design Studio. Setelah 2 tahun berkarir kayak berdua, kayaknya kayak ini menjanjikan juga ya gitu. Maksudnya dunia desain tuh baik lah istilahnya gitu. Kok orang-orang udah mulai tahu pentingnya desain gitu. Butuh advice seorang arsitek dan interior designer gitu. Kemudian kita bilang kayak kalau misalnya kita mau lari, kayaknya kita butuh orang yang bisa support kita nih gitu. Siapa ya gitu. Waktu itu kita sempat beberapa kali approach teman kita yang kayaknya mungkin kita bisa ajak join gitu. Awalnya saya agak nggak mau gitu. Kok sebenarnya Seno nih agak oke nih ya buat diajak join ya. Tapi kok kayak kita pengen bedain di antara profesional dan pribadi lah istilahnya gitu. Sampai akhirnya setelah nyari-nyari gitu beberapa partner yang mungkin bisa kita ajak join kok belum serak gitu. Sampai akhirnya ngobrol berdua sama Olin, Cak kayaknya bisa deh join sama Seno deh bilang gitu. Kita coba aja yuk gitu bareng sama Seno gitu. Hah serius? Ya boleh sih gitu ya kita coba aja gitu. Tapi
kita nge-hire dia loh. Jadi Seno dapat probation period. Jadi dapat probation benar. Jadi saya dan Olin meng-hire Seno gitu. Iya. Sebagai waktu itu ya anggota dari Bite gitu. Bukan sebagai partner sebenarnya. Wow. Gitu. Jadi memang kita membedakan antara ya ini adalah sesuatu yang memang harus kita pisahin gitu antara profesionalisme dengan urusan pribadi gitu. Tapi nggak tahu sih waktu itu kenapa Seno akhirnya mau bergabung sama Bite ya. Ya dulu memang terus terang pasti ada conflict of interest lah ya. Maksudnya ini kan ada satu hubungan tertentu gitu lah. Terus kita masuk ke company yang sama gitu. Tapi akhirnya mikir ya mungkin kalau berkarya sendiri bisa dapat kesempatan yang lebih baik gitu lah ya. Bisa berkreasi lebih maksimal lagi mungkin gitu. Ya intinya ada kesempatan yang lebih baik ya kenapa enggak gitu. Tapi berasa aneh gak sih? Karena berarti secara hierarki di profesional you are reporting to her. Yep. Gitu. Jadi kayak semacam ada fit and proper test dulu ya selama beberapa tahun gitu. Iya, beberapa tahun. Itu sebelum getting married atau sebelum juga? Sebelum married sih. Jadi fit and proper testnya sekalian di kantor ya. Nah, lucunya di tahun 2014 Seno join gitu ya. Kemudian di tahun 2017-an kayaknya akhirnya kita kayaknya kita bisa gitu. Maksudnya Seno kayak bisa join bareng kita untuk jadi partner gitu. Jadi setelah melewati sekian tahun gitu. I see. Sehingga sekarang kita bisa bilang kita bertiga gitu. Kita semua adalah prinsipalnya gitu. Officially bertiga itu sejak berapa lama Seno join? Sekitar 3-4 tahun ya. Tahun 3-4 keempat. tahun lebih. Iya. Wow, probation yang panjang. panjang. Dan bahkan lucunya klien kita juga bahkan pas lagi di tahun 2015 itu kita kan bagian undangan nikah gitu ya. Iya. Mereka sampai kaget gitu. Oh ternyata pacaran sama Seno dia bilang gitu. Jadi emang gak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya di kerjaan ya kita ya profesional gitu. Bahkan itu nggak kelihatan ya. Waktu kalian berdua ketemu klien pun nggak bisa ngeliat ini ada chemistry dan ini nggak ada ya. Wow, sangat keren banget bisa ngebedain gitu. Iya, itu mungkin karena personality kita juga kali. Misalnya kita nggak terlalu bukan show off tentang hubungan gitu ya. Jadi ya datar-datar aja gitu. Yang penting kerja dulu. Yang penting kerja dulu. Oke. Interesting. Jadi si responsibility-nya itu se-clear itu ya dari awal ya. Betul. Gue lagi ngebayangin waktu itu lagi berdua ngobrol. Ini bagian as a couple ya. Ngobrolin gak sih sampai sejauh? Terus nanti kalau di kantor kita berantem bagaimana? Terus nanti kalau kita nggak sepaham gimana? And then ya eventually yang namanya berkantor profesional kan berarti digaji sama company kan. Sementara you are the principal at the time. Itu diobrolin sampai sejauh mana dan apakah se-prepare itu mencegah terjadi kemungkinan konflik di depan gitu? Sebenarnya untuk semua company ya gitu ya, bukan cuma sebagai as a couple gitu, tapi sebagai partner gitu. Saya dan Caroline pun juga itu clear gitu di awal gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mau punya company gitu yang sehat gitu ya, itu harusnya sih sudah se-clear itu di awal gitu. Jadi kita berdua nggak tanam modal misalkan gitu ya. Gaji kita digaji itu dari nilai project yang kita garap misalkan gitu. Gajinya berapa, kemudian pembagiannya seperti apa, pembagian kerja seperti apa, pembagian tugas seperti apa. Menurut saya itu harus clear semua gitu. Dan tertulis gitu. Dan tertulis gitu. Jadi kita udah sepakat, oke, kita jalanin. Kemudian hiring, pembagian tugas untuk job desk-nya kalau misalnya dengan staff seperti apa gitu. Kemudian gaji staff seperti apa, itu semua kita obrolin gitu. Jadi menurut saya bukan hanya sebagai couple ya, tapi untuk semua hubungan gitu ya di dalam satu company itu harus se-clear itu gitu. Jadi ya memang udah nggak akan ada kebingungan lagi gitu menurut saya gitu. Jadi menurut saya Bite sih cukup clear di awal gitu. Sehingga ketika jalan udah sangat enak gitu. Jadi kita pas lagi ngomong ke Seno juga, oke, Seno ini kita akan men-treatnya seperti ini gitu. Jadi sudah sangat clear sekali gitu. Ya tapi mungkin terus terang ya kalau untuk urusan misalnya couple kebawa ke kerjaan atau enggak ya mungkin masih sedikit-sedikit lah gitu. Misalkan mungkin habis berantem di rumah habis agak tinggi gitu ya pasti kebawa dikit ke kerjaan lah. Maksudnya kalau diskusi ya mungkin
tetap ada sentimennya tapi berusaha untuk ya ini kerjaan gitu, nggak boleh bawa ya sebisa mungkin sih pokoknya memisahkan antara rumah dan kantor gitu. I see. Yang rumah stay di rumah, yang kantor ya harus start fresh gitu. Iya, at the end of the day we are all human kan. Maksudnya pastinya perasaan tuh ya berperan cukup besar ya. Pasti, makanya hari ini kita ngomongin uang nggak lebih banyak dari sisi hitung-hitungan, but emotional side itu nggak bisa dipungkiri ngaruh banget sih. Iya. Ya kan. Jadi saya waktu itu sampai se-aware, oke nih, gue masuk ke ruangan kantor, I'm a different person now gitu. Iya. Ya harus memposisikan sebagai ya waktu itu karyawan ya, karena prinsipalnya mereka berdua gitu. Iya. Dan harus profesional juga, harus show the best dan ya nggak boleh bawa-bawa perasaan sih. Nah itu nggak bawa perasaan kan nggak gampang ya. Betul. Punya spesifik ritual yang dilakukan untuk mengingatkan diri, oke, now is professional gitu. Nggak ada sih untungnya waktu itu, kayak ya udah. Mungkin karena kalau udah kerja gitu ya, karena mungkin udah suka juga, kalau udah into banget ya udah pokoknya ke kerjaan gitu, penting nggak mikirin ke perasaan dulu gitu. I see. Mungkin ya itu untungnya juga kali. Udah fokus aja ke klien. Betul, ya. Gitu. Sama ke karyanya gitu ya. Jadi ngulik mungkin denah lah kalau di kita gitu, mungkin ngulik material gitu. Untungnya kali ya. I see. As a partner kayaknya mulus ya, maksudnya karena clear, dan as a family juga mungkin clear. Tapi I'm sure ada tension yang kayak tadi gitu. When you're discussing money as a partner and also as husband and wife. Mungkin ambil contoh kali ya. Gue ngeliat di Instagram kan senang sepedaan nih, Yeah. I also have a few hobbies yang mungkin agak beda ya, kayak I like watches, my wife likes traveling, and masing-masing kita tuh punya budget for fun-nya kita sendiri, yang ya udah masuk satu sama lain bebas, silahkan mau spend kayak gimana. Jadi I rarely feel bad for spending for my personal enjoyment. What about you guys? Bisa dulu. Yang banyak hobinya soal saya. Iya, mungkin yang kenalin sepeda juga saya gitu ke dia. Awalnya dia nggak bisa naik sepeda. Terus ya itu agak agak butuh waktu lama untuk kembali punya hobi sepedaan gitu ya. Yeah. Bener-bener gara-gara pandemi gitu. Sebelum itu sama sekali kita kayak jarang banget olahraga, mungkin lari pun enggak, kayak bahkan ke gym juga enggak gitu. Ya akhirnya pas pandemi mungkin punya waktu lebih banyak gitu di rumah ya. Terus fokusnya udah mungkin fokus ke kerjaan udah sedikit berkurang. Jadi ya mungkin alokasi uang nih kemana ya enaknya gitu. Mikir-mikir gitu. Akhirnya mungkin seru kayak sepedaan gitu. Apalagi Jakarta lagi sepi waktu itu. Iya. Ya untuk untuk ngasih bukan kepercayaan untuk ngeluarin uang waktu itu sepedanya juga lumayan harganya gitu ya. Untuk beli itu juga perlu diskusi yang alot gitu ya kan dia. Ada presentasi nggak kayak klien gitu? Enggak sih. Pakai proyektor gitu. Cuma waktu itu ide pertamanya suruh trial dulu. Jadi dia suruh nyoba sepedanya gitu. Oke. Apa hebatnya saya tunjukin ke dia gitu. Waktu itu pertama kali beli sepeda lipat. Sepeda lipat. Jadi belum main sepeda yang serius lah, sepeda road bike itu belum. Ya. Jadi awal-awal pandemi masih main sepeda lipat. Ya itu harus kasih dia coba, terus ya baru beli gitu. Ya harganya berdua cobanya sekalian. I see. Tapi belinya baru satu. Oke. Baru satu. Pikirnya nanti ganti-gantian gitu. Akhirnya dia ketagihan juga. Akhirnya beli satu lagi gitu. Ya, jadi emang prosesnya kayaknya nggak bisa. Langsung saya mau beli ini ya, betul. Jadi ada bridging-nya itu harus halus mungkin. First thing first yang dilakukan harus convincing bahwa sepedaan itu sesuatu yang baik. Iya, betul. Dan ada keseruan sendiri saat sepedaan gitu ya. Dan ya ternyata dia ngerasain juga gitu serunya sepedaan gitu, walaupun belajarnya setengah mati. Bener-bener dari nggak bisa sepeda. Oke. Jadi dia baru bisa sepeda ya pas pandemi. Oh ya? Bener pas pandemi. Jadi sebelum dong. Ya. Iya. Tapi lancar bersepeda. Jadi benar-benar Krisya tuh yang sampai belajar balancing satu dari awal. Iya. Pakai roda 4 nggak? Enggak. Sebenarnya
setahun sebelum. Cuma kan maksudnya kan kalau road kan beda lagi ya mainnya. Benar. Jadi ya baru beraninya ya pas lagi gara-gara pandemi sih. Cuman ya ternyata menyenangkan sih, emang benar punya hobi gitu. Jadi kita kayak keluar kota gitu, ke Jogja, ke Bali gitu. Ternyata ngelihat kota dengan bersepeda atau bahkan berlari gitu kayak beda banget ya gitu. Menyenangkan banget gitu. Biasanya kan dulu kita kayak keluar kota cuma buat ya paling kemana sih gitu, cuman satu kafe ke kafe yang lain misalkan gitu, atau mungkin kerja gitu. Tapi ini kayak jadi apa ya, ada sudut pandang yang beda, menyenangkan banget. Dan ternyata hobi yang nggak murah juga gitu. Ya ternyata emang hobi nggak murah gitu. Iya. Ya harus benar-benar diskusi matang. Iya. Dan keputusannya harus keluar berdua gitu kalau mau beli. I see. Jadi nggak bisa saya duluan yang beli terus minta maaf. Mendingan minta izin bareng gitu. Oh, ini kebalikan ya. Kalau di luar sana kan mendingan minta maaf daripada minta izin. Betul. Kalau ini minta izin dulu. Oke. Dan izinnya udah berdua, jadi lebih enak gitu. I see. Oke. Tapi sekarang udah mulai ngelihat. Awalnya apakah ngelihat road bike atau sepeda itu sebagai investment atau sebagai hobi doang? Does it change selama itu? Waktu pandemi ya. Jadi kita beli sepeda lipat waktu itu. Harganya normal gitu ya. Terus tiba-tiba stoknya di pasaran tuh kosong, demand-nya tinggi. Terus tiba-tiba harganya udah nggak karu-karuan waktu itu. Iya, benar. Nah, akhirnya kita mikir ya udah kita punya beberapa kenalan yang bisa kita beli harga normal. Ya akhirnya kita jual, sempat dua kali lah kita dapat lumayan untung dari kondisi itu gitu. Iya. Ya akhirnya kita juga ngelihat ternyata ya barang selain mungkin properti, selain itu juga punya nilai investasi gitu. Iya. Kalau pas supply demand-nya lagi pas. Karena properti juga supply demand kan ya. Interesting. Iya. Tapi spending that much, me personally ngerasa baru sekarang mau ngulik sepeda lagi. Dulu waktu pandemi sempat beberapa kali diracunin teman, ini gue pinjemin. Biasa kan gitu ya. Habis pinjem keluar, lo nggak mau sekalian nampung? Gue bikinin invoice. Udah sempat tergoda. Tapi baru berasa sekarang butuhnya karena turns out 2 tahun pandemi, duduk di rumah, work from home tuh, efek ke badan tuh ngaruh banget ya. Iya, betul. Nggak gerak, kebanyakan duduk di belakang meja. Gitu aja bisa masuk rumah sakit 2 kali. Sakitnya aneh-aneh gitu. So, kayaknya yang sekarang kelihatannya spending untuk sepeda mungkin kelihatannya mahal, tapi it makes sense kalau bikin kita fit, nggak perlu spend segitu banyak ke rumah sakit. Betul. Ya nggak sih? Happy gitu kan. Terus kayaknya ngerasa on a daily basis juga energy levelnya lebih gede nggak sih? Benar. What else yang ngerasa berubah semenjak before dan after biking gitu? Habit sih yang pasti berasa. Jadi dulu bangun siang gitu ya. Bangun siang kerja, pulang lagi udah maksudnya kayak relatively boring gitu. Ya mungkin setelah ada hobi, bangunnya lebih pagi, ketemu orang lain gitu. Ya kayak lebih punya kehidupan gitu kayak berasanya ya. Kayak lebih menarik aja hidupnya kayak sepedaan gitu. Akhir-akhir ini juga mungkin karena udah agak susah, udah kerjaan udah mulai pagi, lari gitu. Ya intinya activity pagi kayak lebih buat lebih fresh sih kalau saya ngerasanya sih. Mungkin ada satu titik kita senang banget akhirnya waktu itu pandemi bikin teman-teman kita ya yang biasanya satu kantor sama kita. Kita kan sebenarnya kan ada Bite, ada Monster, ada Sosje itu graphic, ada Anticode. Anticode itu web sama UI UX. Biasanya tuh kita selalu ngumpul ya kisaran kerjaan gitu. Nah pas lagi pandemi tuh kita jadi olahraga bareng gitu. Nah, lucu banget sih, maksudnya jadi ada momen kita jadi ngobrol di luar dari kerjaan kita gitu. Kita ngobrol hal-hal yang aneh-aneh banget. Jadi maksudnya ya jadi banyak ide-ide baru aja sih gitu. Jadi mungkin kayak berolahraga, happy, fit gitu. Tapi mungkin ada ide lain yang seru yang bisa kita bikin bareng gitu. Contohnya ya waktu itu kita buat 8 gitu. 8 itu juga betul. Nah, itu 8 itu juga sebenarnya juga salah satu ide pandemi kami sih gitu. Itu juga seru banget sih. Itu karena sepedaan tuh lahir itu. Waktu itu kita sepedaan gara-gara nggak ada kerjaan sama sekali kan di 2020. Itu hampir semua project kami tuh stop gitu. Wow, benar-benar stop. Saya Seno
kita karena ada sepeda, kita muter-muter sendiri gitu. Akhirnya ngajak Olin, Lin, kita ada sepeda nih, mau nggak gitu. Terus nanti teman kita, mau ikut, yaudah semua. Kayak jadi ikut jadi rame, seru ya. Keliling Jakarta, kosong banget gitu. Iya. Sisanya kayak gitu ya, akhirnya kita cuma ngobrol gitu. Kita gimana nih gitu, maksudnya ngadepin pandemi gitu. Pandemi 1 tahun, kemudian 2 tahun gimana, strateginya apa ya buat kita gitu. Karena kan kita kan pelaku bisnis kreatif gitu. Kira-kira apa ya kita strateginya gitu. Seru-seru buat ngobrol bareng. Iya. Dan gue punya temen yang di komunitas sepeda, dia bilang sepeda ini mungkin kelihatannya mahal ya Rup ya, dan all the benefits yang sehat dia udah ngerasain. Tapi yang dia nggak expect adalah berada di komunitas yang tepat, yang justru di situ calon-calon klien dia. Jadi ini mungkin agak nyambung. Dia itu kontraktor. Gitu. Selama ini dia mencari cara untuk cari klien gue di mana ya. Ternyata waktu dia habis sepedaan, yang senang sepedaan ternyata pemimpin di perusahaan, C-levels, manager, atau honestly kalau lu bisa afford sepeda segitu ya harusnya lu juga someone gitu. Dan kalau kebutuhan buat rumah, renov, harusnya bukan yang small budget. Di situ bisa dibilang dia dapat quote-unquote the big fish. Jadi kadang-kadang nggak bisa ngambil keputusan beli sesuatu nggak bisa cuma dinilai dari cuan apa enggak dan mahal apa enggak gitu ya. Iya betul. Betul. Ada hal-hal yang ya baru kejadian pas kita rasain gitu. So would you say now biking is one of the best decision? Kalau buat kita masih iya sih, karena ya satu tadi ngerubah habit, tapi itu juga benar juga, misalnya koneksi kita juga dapat, cuma bukan klien, cuma teman yang mungkin jalanin bisnis yang relate ke bisnis kita gitu, di F&B. I see. Ya, kita bisa share pengalaman dia, mungkin ya kalau untuk pakai jasa sih belum ya, belum ada, cuma mungkin lebih ke river kali ya, river juga bisa. Interesting. Iya. Itu ternyata efeknya agak luar biasa sih. Ternyata kayak orang dulu bilang the next golf ya, kan golf dulu untuk building relationship. Relationship. Ternyata tapi sekarang sepeda. Tapi sekarang balik lagi ke golf kayak. Iya benar. Dan akhir-akhir ini mulai muncul nih tenis nih. Banget, gila. Ya, tenis juga. Gila ya, ternyata pandemi switching the game banyak hal ya. Gue suka banget waktu kalian main ke Im's House. Salah satu impian juga kayaknya pengen ke sana gitu ya. Cerita dong dikit kayak di situ ngapain, terus dapat inspirasi apakah selama di sana yang akhirnya kalian bawa pulang gitu. Banyak sih ternyata, maksudnya modernisasi di sini tuh udah ada di sana udah dari lama gitu. Jadi sebenarnya kayak kita belajar apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan sih. Di sini tuh kayak kesannya agak sedikit primitif gitu ya. Kita meniru 1920-an. Iya, 1920-an di sana gitu. Dan itu sudah sangat modern. Dan buat saya tuh masih modern zaman sekarang gitu. Jadi ya mungkin itu satu refleksi besar buat saya pribadi, buat ya gimana ke depannya untuk berkarya, terutama di interior dan arsitektur ya. Kayak ya mereka sangat revolusioner lah ya waktu itu. Dan kayaknya kita sekarang ya masih di situ-situ aja gitu. Betul. Di situ-situ aja tuh kayak gimana maksudnya? Ya stylenya, terus mungkin Im's kan sangat terkenal sama furniture-nya ya. Bener. Dan ikonik banget gitu sampai sekarang masih cocok ke semua style interior bahkan mungkin bener. Jadi ya itu perjalanan panjang buat ke situ, cuma ya harus dimulai dari sekarang kali ya untuk coba ke sana kali. Ya intinya sangat amazed lah apa yang dia lakukan gitu ya. Dan akhirnya bisa ngerasain langsung gitu. Lewat media. Mungkin abis itu selain Im's chair yang beken juga ada Bita chair gitu ya. Semoga. Kalau dari Krisya sendiri gimana? Do you have different experience visiting there? Berasa kayak I don't know, mungkin naik hajinya orang desain gak sih? Iya sih. Iya sih. Sebenarnya kan Im's kan juga dia product designer ya, tapi waktu pas dia bikin Im's House ini mereka coba pikirin gimana caranya buat prefab
house dari konstruksi baja ya. Saat itu baja tuh sangat mahal lah istilahnya. Prefab baja kalau sekarang kan maksudnya sangat umum gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu di tahun itu gitu, prefab baja sangat mahal karena cuma ada dipakai di bidang industri gitu. Tapi mereka sudah memikirkan bagaimana membuat satu modular system sehingga pembuatan rumah tuh menjadi sangat cepat gitu. Dan murah juga nggak sih? Tidak murah, waktu itu tidak murah karena kan okay. dipakainya untuk industri gitu. Tapi maksudnya dia sudah memikirkan bagaimana cara membuat rumah yang cepat gitu. Itu menurut saya sangat ini sih maju banget ya pemikirannya. Itu menurut saya ya itu kita masih berpikirnya ya yang seperti itu gitu yang tadi Seno bilang gitu. Jadi memang harus ya apa yang bisa kita kontribusi lagi gitu untuk arsitektur dan interior desain di Indonesia gitu. Speaking of prefab tadi, kayaknya mulai ngelihat di Indo tuh ada beberapa company yang akhirnya menawarkan jasa itu ya. Apakah sekarang udah memang secara economically possible karena dulu mahal sekarang jadi affordable dibandingkan bangun rumah biasa ya? Bukan cuma soal hemat waktu doang gitu. Sebenarnya yang sekarang menjadi tantangan adalah materialnya ya. Jadi sekarang material prefab itu memang tidak murah gitu. Jadi ya itu yang sebenarnya sekarang kita dan maksudnya ada beberapa vendor gitu dari vendor dan arsitek itu lagi mencoba untuk nge-crack itu gitu. Jadi ada sistem prefab yang kemudian akhirnya menjadi harganya tuh mahal gitu. Nah ini yang perlu di-crack gitu. Material apa yang affordable, cepat, tapi juga tahan terhadap hujan dan matahari gitu. Karena kan kita nggak seperti di luar sana gitu ya. Kekuatan material tuh menjadi sangat penting. Gitu. Ini menarik sih kalau ngeliat. Terus gimana? Sama persepsi orang tentang bangunan sih ya. Dulu mungkin kita yang muda gitu mungkin bisa nerima kalau bangunan dibuat dari baja dan partisi gypsum gitu misalkan. Tapi nggak tahu dengan orang-orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua gitu, persepsi terhadap bangunan tuh gimana sih yang aman dan nyaman gitu misalkan. Apa harus dengan bata terus kayak bangunan-bangunan Belanda gitu misalkan. Jadi ya itu satu hal yang perlu kita explore juga, masalah persepsi tentang material bangunan gitu. Kalau prefab kan cenderung sesuatu yang mudah, ringan gitu ya. Ya ujung-ujungnya mungkin baja, terus partisi yang dari mungkin gypsum atau kalau kita dikenal sama GRC gitu-gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu tentang persepsi juga kadang berpengaruh terhadap perkembangan eksplorasi fabrikasi di sini kali ya. Di Indonesia, betul. Wow, interesting ya. Looking forward untuk ngelihat itu bisa jadi kenyataan dan hopefully bisa jadi salah satu solusi hunian ya. Karena zaman sekarang kayaknya yang sering teriak adalah kayaknya nggak bisa nih milenial punya rumah gitu ya. Betul. And thank you for sharing that. Semoga one day kita bisa ngobrol lagi dan bisa bilang, oh udah ketemu nih solusinya. Right? The recordings of Money Actually podcasts are made possible by the Okura Residences Jakarta, a luxury apartment property with attractive investment potential and annual return, located within the business districts of Kuningan and SCBD. The property is managed by the renowned The Okura Hotel and developed by Mitsubishi Estate, one of Japan's biggest developers, and the established Duta Putra Land with over 300 luxury suites in Jakarta under the belt, as well as Rizky Bukit Abadi, an investment company that raises the bar for lifestyle, hospitality, and entertainment in the city. Well known for its embrace of omotenashi, the Okura Residences Jakarta brings over its signature Japanese aesthetics and hospitality that are rooted in traditions and culture. You are welcome to drop by and experience their gallery or simply visit their Instagram at the Okura Residences Jakarta. May I ask how long have you guys known each other? Dari 2007 ya? Ya, 2007. Semenjak kuliah pertama Dari kali kuliah. ya? Wow, jadi berapa lama itu? 15 tahun? 15 tahun. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Krisya dan Seno ada ngerasa nggak sih kayak udah 15 tahun pasti udah kenal satu sama lain lah ya, and both families juga gitu. Ngerasa nggak sih cara masing-masing dibesarkan itu akhirnya mempengaruhi how he thinks, how she thinks,
and how he thinks about money and how she thinks about money. Boleh nggak ngobrol sedikit tentang itu? Iya, ngaruh banget. Jadi ya kita bukan dari keluarga yang cukup lah ya gitu. Jadi ya uang sebenarnya digunakan untuk ya pesan dari orang tua dulu pokoknya untuk pendidikan gitu. Harus untuk itu dulu baru ya kesenangan yang lain gitu. Tapi nggak boleh kayak nggak punya kesenangan gitu, nanti takutnya kan terlalu gimana gitu. Ya sampai sekarang sih kita pokoknya nggak terlalu ya ngeluarin duit ya secukupnya, apa yang kita butuh dan ya sedikit yang kita mau gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu jor-joran gitu. Ya intinya berpengaruh sih, maksudnya si dulu kehidupan bareng orang tua, didikan orang tua ke sekarang gitu mungkin ya. Iya. Ada nggak kayak kalimat-kalimat orang tua yang sampai sekarang masih terngiang gitu? Waktu mau ngambil keputusan keuangan tuh kayak, oh ya dulu bokap bilang gini, kayak I still remember waktu kecil tuh selalu dibilangnya kalau punya duit nabung dulu gitu. Nah jadinya dulu waktu terima gaji, ini kayak aneh sendiri di antara teman-teman. Teman-teman yang lain kayak, yes gaji pertama it's traktir teman-teman semua. Terus kayak bentar gue nabung dulu ya. Karena itu agak aneh ya. Tapi I feel thankful for that. Karena jadinya sekarang di usia 30-an punya kondisi yang lebih stabil lah gitu. Ada nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih spesifik, kalau saya pribadi enggak ya. Intinya tapi ya dari dulu emang udah ya sebisa mungkin untuk pendidikan, dan ya nabung pastilah ya, maksudnya nabung untuk itu. Cuma ya mungkin ini investasi ke properti pasti sebisa mungkin ya kita memaksakan dalam tanda kutip gitu ya untuk mendapatkan properti gitu. Wow. Mungkin memaksakan dalam artian stretching capacity sedikit lah ya. Pokoknya gimana pun caranya harus punya properti gitu sih. Dan kejadian kapan? Kejadian sebelum nikah ya. Iya, 2000 berapa ya? 2014. Wow. Ya cuma waktu itu masih properti kecil, tapi paling enggak udah ada gitu. 2014 tuh lagi masa-masanya yang lagi stagnan tuh ya. Iya, lagi stagnan betul. Ya. Lagi stagnan. Tahun lalu apalagi banyak diskon. Pandemi malah kita nggak banyak lihat-lihat. Iya. Terus kalau Krisya sendiri gimana? Beda nggak kayak konflik between how you are raised and how he's raised, dan akhirnya sebenarnya hampir sama sih. Maksudnya kita dari keluarga sederhana ya gitu ya. Jadi maksudnya kita dibesarin dengan semua yang segalanya harus cukup gitu. Pendidikan nomor 1, semuanya harus cukup gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli baju baru atau tas baru, sepatu baru pas lagi mau kenaikan sekolah misalkan gitu, itu tuh pasti deh gitu. Kalau misalnya mau naik sekolah, ayo kita ke mana gitu, kita beli dari atas sampai bawah baru misalkan gitu. Jadi selalu kayak berasa, makanya kita berasa kayak jarang belanja gitu ya, Noh ya. Gitu. Cenderung pelit gitu buat iya, maksudnya ya karena kita ya cukup gitu, maksudnya kita berasa ya cukup gitu. Nggak ada kebutuhan untuk flexing atau apapun maksudnya gitu. Nggak harus atau berlebih. Nggak harus yang berlebih lah maksudnya gitu. Karena mungkin didikannya seperti itu kali ya gitu. Kalau misalnya dulu yang penting uang sekolah bisa kebayar misalkan gitu ya, segalanya cukup. Mau beli yang di luar dari itu, dulu saya ngelesin anak-anak TK sama SD pas lagi SMP sama SMA gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak ngeluarin uang tuh agak sayang gitu. Tapi setuju gitu. Dulu tuh orang dulu kan selalu bilang properti itu penting gitu, harus punya aset gitu. Dulu mau merit juga diusahain kita punya rumah atau properti sendiri dulu gitu, supaya nggak ngerepotin orang tua lah istilahnya gitu. Jadi ya kita selalu maksain kita punya aset, kita punya ya kendaraan sendiri gitu. Jadi kita sisihin tabungan kita, at least kita punya kayak ada gaji yang kita alokasikan untuk investasi lah istilahnya. Kalau waktu itu mungkin di tahun-tahun itu kita alokasinya untuk properti gitu. Kemudian di beberapa tahun terakhir ini akhirnya kita ngerasain
mungkin properti bukan satu-satunya investasi gitu, ya kan? Maksudnya kita kan ngobrol banyak teman-teman gitu, kita ketemu banyak klien gitu. Akhirnya banyak ya, maksudnya investasi lain di luar dari yang orang tua kita ajarin kan gitu. Iya, apalagi di grupnya ada Antikode yang lagi ramai NFT ya kan. Nah, itu juga itu salah satu yang dulu kayak brainwash kita kan gitu. Kita tuh semua harus harus tanggap sama teknologi gitu kan ya. Niko kan selalu bilang gitu. Nanti grafik juga, arsitek dan interior juga gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Kita kan dulu kayak, apa tuh Nick gitu kan, ya bingung kan gitu. Kita juga ngobrol sama Sosj, kita juga ngobrol sama Monster kan dari fashion, terus kita juga temenan sama Itlah kan juga game untuk F&B juga beda gitu. Maksudnya itu ngebawa banyak banget pola pikir kita lah ya beda gitu, bahwa point of view yang lain betul gitu, bahwa mungkin ya bisnis kita mungkin di arsitektur dan interior, tapi kita terbuka dengan berbagai sistem usaha yang lain lah gitu, atau investasi yang lain gitu. Jadi ya beberapa tahun terakhir ini ya kita banyak ya investasi ke tempat yang lain gitu selain properti gitu. I see. Salah satunya akhirnya bikin BT yang versi produk nggak sih? Iya, itu juga kita buat BT produk sih. Itu kan dia lebih ke retail ya. Benar. Beda juga. Benar. Ya itu satu obrolan yang mungkin jarang orang ulik ya, karena kalau sebagai arsitek atau apapun yang mungkin relate sama dunia kreatif dan jasa, kan waktu kita yang menjadi produknya, betul. Gitu kan. Tapi dengan kita create a produk, akhirnya itu bisa mereplicate kita kan, bisa quote unquote bekerja sendiri gitu. Interesting. Jadi beli rumah 2014 itu bisa dibilang adalah momen adulting pertama kali. Iya. Apartemen sih itu sebenarnya. Apartemen ya. I see. Small apartment. Ada nggak momen lain yang ngerasa kayak harus stretch yourself lagi financially gitu, udah ngerasa kayak ternyata gini tuh jadi dewasa ya, capek. Apa ya, waktu itu ya memutuskan untuk cari rumah landed house gitu, karena kayak berasa apartemen kekecilan. Of course, sometimes most likely kita grow out of the space kan. Ya akhirnya beli kesempatan punya beli rumah. Cuma ya nggak gede-gede juga ternyata. Iya, kenapa ya orang selalu nggak puas ya? Ya 2 tahun kemudian akhirnya kita dapat kesempatan buat beli rumah di 2016 ya. I see. Ya beli rumah tuh satu keputusan yang impact-nya paling panjang. Menurut gue salah satu yang paling panjang dalam hidup selain menikah ya. Iya betul. Karena kalau belinya salah, ngejualnya juga ribet. Iya, lokasi kan? Lokasi juga ngaruh. Akhirnya how do you guys decide mau di mana gitu waktu itu? Karena waktu itu kita udah kayak suka area BSD gitu ya. Satu dekat sama kantor, neighborhoodnya juga kayaknya kita cocok gitu ya. Akhirnya kita cari di sekitar BSD. Pertimbangannya sih, dan tentu secara harga masuk juga. Dan tadi lokasi ke kantor juga deket ya. Betul. Nah tapi sebenarnya cukup beruntung sih kita di BSD, karena waktu itu 2014-2016 itu belum ada tol JOR ya, ya? Ada. Udah ada ya? Udah. Tapi belum ada yang ke bandara. Iya, jadi kita beli itu mungkin masih di bawah harga. Kemudian berapa tahun kemudian buka itu jadi harganya lumayan naik gitu. Jadi ya mungkin ya akhirnya kita bilang ya memang mungkin kalau orang dulu bilang properti paling oke, ya mungkin memang ada betulnya gitu. Tapi tadi ya nggak cuma stuck di situ aja, ngeliat yang lain-lain juga akhirnya. Interesting. Wow, I think in 30 minutes kayaknya banyak banget yang kita obrolin and banyak yang teman-teman bisa dapat. Allow me to have a few more curiosity. Gue ada beberapa curious questions lagi yang pengen gue tanya. Ada saran nggak sih jadinya Seno dan Chris ya buat teman-teman di sini mungkin yang dengerin, yang juga partneran in life dan juga partneran in business, kira-kira ada nggak kayak lu mesti perhatiin ini dan ini gitu. Kalau pasangan lo sebelum married udah kayak gini, kayaknya mendingan jangan deh. Ini you guys will not survive kalau kerja berdua di kantor gitu. Kalau dari saya mungkin yang pertama personality kali ya, penting banget.
karena juga komen dari teman-teman gitu yang lihat kita kerja bareng sebagai suami istri, dan teman mereka juga ya karena mungkin personality saya dan Krisya cocok gitu ya, saya mungkin datar-datar aja, Krisya juga gitu jadi ya mungkin personality sih paling penting menurut saya. Jadi turun juga ke yang lain-lain ya, karena personality datar aja. Kalau lagi ada gejolak emosi juga ya paling ya naik turunnya segini gitu ya. Gimana kalau Krisya ada mau nambahin nggak? Iya, setuju sih. Memang kita perlu tahu betul ya, maksudnya karakter dari pasangan juga sih gitu. Kita bahkan punya itu, kita pernah personality test ya buat partner, bahkan buat partner kerja kita juga gitu. Love kayak language. Maksudnya love language gitu. Kita waktu itu kita kasih tes gitu buat kita tahu gitu. Oh, ternyata emang mungkin tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi treatment ke orang tuh beda gitu. Treatment ke Seno tuh beda karena Seno tuh sukanya spesifik seperti ini. Ruby nanti mungkin juga beda gitu. Saya juga beda gitu. Jadi kita tahu gitu cara men-treat orang tuh seperti apa gitu. Jadi itu penting banget sih menurut. Tapi itu dites gitu. Setelah nikah juga sih. Setelah nikah gitu. Setelah nikah terus juga kita juga sama partner bisnis kita juga tes gitu. Karena ya emang personality tiap orang tuh beda-beda. Jadi tahu ternyata karakter Ruby seperti ini ya, karakter Seno seperti ini ya gitu. Jadi kita tahu how to treat dia gitu. Jadi itu penting banget sih. Gitu. Speaking of love language, betul. Sebenarnya salah satu question yang mau diobrolin juga tuh. Seru banget, you pointing out yourself, so yay. Karena jadinya ngaruh ke banyak hal kan. Misalnya kalau Seno apa love language-nya? Kita tes nih. Gift. Oke. Jadi dia paling suka Seno kalau lagi Seno mau dibeliin apa? Oh, dia langsung dia udah punya wish-wishnya banyak loh, kayak gitu. Iya, kalau Krisya apa? Love language-nya. Apa? Lupa namanya apa. Nah, gue kasih 5 deh ya. Kan tadi udah gift, words of affirmation, act of service. Iya, itu act of service. Act of service. Lagi, physical touch. Iya. Sama physical touch. Oke. Jadi kalau Krisya lagi bete, senangnya adalah kamu mau dibikinin apa? Mau dimasakin apa gitu ya. Iya. Itu tapi kan dalam konteks keseharian ya. Kalau di kantor apakah jadinya karena dia gift, gimana caranya kalau gue lagi konflik profesional, apakah gue beliin dia something? Tapi kan dia ada yang dominan kan? Kan ada sifat yang dominan. Iya. I see. Kayaknya dominannya adalah gift, lalu ada yang secondary gitu. Betul, ada yang secondary-nya. Tapi ngerasa nggak sih dari 5 love language itu pada akhirnya sebenarnya semua dari kita butuh 5-5-nya. Betul. Tapi cuman kadarnya aja yang beda-beda gitu. Kayak misalnya words of affirmation. Ngerasa nggak lebih ngaruh kalau konteks profesional daripada di rumah? Atau sama aja? Betul. Mungkin ada yang bisa dibilang ya seperti itu, bisa juga. Tapi ya itu juga karakter juga sih. Karakter juga ya. Ada juga mungkin yang di rumah lebih pengaruh misalkan gitu. Karena ada orang yang mungkin kalau ini asumsi ya, mungkin karena Seno juga datar-datar aja di rumah kayak ya gue nggak perlu dilihat sebagai suami yang baik atau sebagai bapak yang baik, tapi kalau gue di luar gue mau dilihat sebagai arsitek atau desainer yang baik gitu. Ya itu ada benarnya juga sih ya. Jadi as a profesional mungkin lebih ya dikenal sebagai sesuatu yang berpengaruh gitu kan, maksudnya ya Bita nih punya prinsipal yang oke lah gitu mungkin. Iya benar, ada benernya sih. Iya. I feel that way juga soalnya kadang-kadang kayak kalau di konteks kerjaan tuh kayaknya lebih ngaruh. But again, like you said, everyone is different, personal gitu ya. Seru juga ya ngomongin soal perbedaan ini, dan tadi kita udah ngobrolin money mindset juga. When it comes to your profession, it seems like a lot of younger designer atau architect makin kesini tuh makin lebih banyak kayaknya yang go to their own route gitu, kayak gak lagi yang kayak dulu mungkin spending time a few years di biro arsitek lain dulu baru mulai nerima klien mereka sendiri. Ngerasa gak sih kayaknya itu juga ada dampak dari sisi bagaimana mereka approach money mindset mereka gitu. Soalnya 2-3 tahun terakhir gue ngerasa
kita makin banyak dijor-jorin sama konten finansial yeah. dan konten investment, jadinya mau nggak mau generasi yang baru nih kayaknya lebih apa ya, lebih praktikal gitu. Aku cari duit dulu aja deh gitu. Iya. Sebenarnya mungkin ya ada betulnya ya gitu. Mungkin lebih apa ya, mereka mungkin lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Banyak kita juga terima interview gitu, anak-anak yang sebenarnya mungkin bukan fresh grade gitu. Jadi mereka udah 2 tahun bekerja otodidak misalkan gitu. Jadi kayak mereka 2 tahun udah bekerja otodidak, pribadi gitu, freelance sendiri misalkan, atau 3 tahun udah bekerja sendiri gitu. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi ke company gitu. Setelah kita tanya kenapa gitu, tapi akhirnya mereka berkata, oke, mungkin waktunya saya ternyata butuh guide dari seseorang yang sudah lebih profesional, dia bilang gitu. Oh, jadi dia udah nyobain sendiri dulu, baru balik. Ini dalam pengalaman kami ya, maksudnya ketika kami mulai interview beberapa orang gitu, ya ada kejadian seperti itu gitu. Mungkin gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang ketika mereka sudah berpraktek sendiri, mereka sudah punya formulanya sendiri gitu, dan kemudian berjalan dengan baik. Ada juga gitu. Gitu. Jadi menurut saya ya semuanya jalan, nggak ada yang salah sih gitu. Tergantung ya kapasitas orang itu gitu. Jadi tiap orang kan harus tahu ya pribadinya dia sendiri gitu ya. Jadi dia tahu formula yang paling baik untuk dirinya gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang salah. Berkarir di tempat orang lain dulu, atau mungkin langsung berpraktek dan berkarir sendiri juga nggak ada masalah gitu. Asal memang mereka ya bekerjanya dengan yang terbaik gitu. Dan mungkin ada beberapa faktor pendukung kali ya dulu kan. Ya generasi saya, Krisya dan Olin mungkin generasi yang disebutnya kayak transisi gitu ya. Bukan milenial, 90-an ya. Jadi yang ngerasain dari BB sampai handphone sekarang gitu. Benar, nggak ada sosial media sampai ada ya. Betul, sosial media membantu banget gitu mungkin untuk anak-anak baru ini lebih dikenal gitu ya. Lebih mudah lah ya, lebih mudah dikenal. Dulu kita pertama kali bikin project lewat media cetak gitu. Jadi ya cukup sulit untuk dikenal orang gitu ya. Ya mungkin word of mouth juga ngaruh. Cuma secara media sekarang jauh lebih mudah untuk berbagi gitu ya. Orang tahu karya anak-anak baru ya mungkin dari sosial media lebih mudah gitu. Itu mungkin faktor yang lumayan berpengaruh sih. Ya satu sisi mungkin secara finansial lebih mudah juga untuk independen juga. Ya sisi lain tapi ya perlu banyak belajar lagi kali ya gitu. Maksudnya kita ngerasain juga penting sih belajar ke orang gitu ya, buat ya manage company gitu. Dan lain-lain kayak gitulah. Ya itu mungkin yang orang nggak ngelihat ya, bahwa menjadi creatornya atau si arsiteknya sama nge-building bisnisnya is two different things. Two different banget. Iya. Maintain tuh hal yang lebih sulit lagi. Benar. I agree on that. Berarti kalau misalkan Seno dan Krisya balik lagi nih 2012 waktu pertama mulai gitu. Apakah ngerasa jalur yang sekarang dilakukan, yang dilewatin emang udah the best versi kalian? Konteksnya gini. Gue mencoba untuk menjadi anak-anak yang baru-baru ini nih, gitu kan. Baru lulus, terus ya reality bites, adulting tadi gitu ya, banyak kebutuhan yang harus dipenuhin. In the short run kita jadinya ngelihat, gue kalau ngerjain sendiri, mungkin gue bisa dapat porsi lebih gede, financially. Tapi in the long run, mungkin kalau gue bersedia untuk invest waktu gue belajar dulu sama seseorang yang udah senior 2-3 tahun, skill yang gue bawa akan bisa kepake lebih panjang nih untuk bersaing gitu. Itu kan kayak battle yang terjadi di kepala orang kan. Betul. Gitu. Dan kalian milih route-nya yang belajar dulu gitu kan. Apakah sekarang udah ngerasa that was the best decision, atau there could be a better decision at the time? At the time mungkin itu yang paling baik gitu. Karena saat itu belum punya banyak kesempatan seperti sekarang.
I see. Gitu. Tapi kalau sekarang menurut saya banyak cara lain untuk belajar. Gitu. Entah mungkin maksudnya belajar tuh bisa bukan hanya bekerja di tempat orang lain istilahnya seperti itu gitu. Kalau sekarang kesempatannya lebih banyak lah gitu. Tapi kalau menurut saya sih saat itu yang terbaik untuk saya ya kita belajar di tempat orang lain gitu. Kalau Seno? Iya sama sih waktu itu ya belajar di tempat orang tuh kayak yang ngasah ilmu juga ya maksudnya bener untuk kadang sisi entrepreneurship juga muncul di situ gitu. Ketika kita kerja sama orang kalau kita nyaman ya kita akan terus-terusan kayak jadi karyawan gitu misalnya. Tapi kalau misalkan kita ada sisi nggak nyaman dan kayak ada saya bisa melakukan yang lebih baik gitu. Ya mungkin ya menurut saya itu kayak sisi entrepreneurship-nya muncul gitu. Jadi ya berusaha untuk keluar dan membuka sendiri untuk apa yang nggak baik saat kita kerja sama orang ya kita rubah saat kita punya company sendiri gitu. Mungkin kayak gitu. Yang saya rasain ya. Iya. Jadi ya, ada merasakan dalam tanda kutip pengalaman buruk dulu kali ya, baru buat pengalaman yang lebih baik gitu. Iya. Udah berarti 10 tahun ya semenjak Bite mulai ya. Udah di tahun ke-10. What's your plan for the next 10 years? Apa sih? Rencananya sih sebenarnya kita pengennya ya Bite tadi ya kita pengen besarin produk juga gitu ya karena kita nggak pengen cuma berhenti di jasa aja lah istilahnya gitu. Kita pengen merambah ke retail gitu karena kan sebenarnya kan sekarang setiap project kita custom produk kita sendiri gitu. Akhirnya kan ya mungkin kenapa kita nggak buat lebih mass lah gitu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak pakai jasa Bite, tapi dia bisa juga gitu beli produknya Bite gitu. Bener. Jadi ya lebih luas lah jangkauannya. Kalau jasa kan mungkin terbatas gitu, karena kan kita studionya kan juga masih kecil gitu. Supaya jangkauannya lebih luas gitu. Mungkin itu. Kemudian kita kalau dulu mungkin beberapa tahun kemarin kita pengen punya project yang lebih dari F&B atau komersial gitu. Sekarang sudah mengarah ke sana gitu. Kemudian kita pengen perbanyak project-project yang mungkin lebih ke arah sosial, itu juga mungkin sudah mengarah ke sana gitu. Jadi ya moga-moga nanti mungkin ada kesempatan seperti itu ya lebih baik lah gitu. Jadi apa kontribusinya Bite untuk sekitar lah istilahnya. Kita pengen bisa berbagi juga lah gitu dari apa yang kita punya gitu. Mungkin itu sih. Ya, semua ikut merasakan gitu ya karya kita paling enggak. Iya. Dari yang ya mungkin klien kita sampai yang ya bukan klien harusnya bisa ngerasain Iya. Soal produk memang yang lihat di katalog lumayan ngilerin sih. Tadi waktu ngeliat ya, I think I can use that lamp gitu ya. Bagus dan beda, nggak ada di luar sana gitu kan. Yang biasanya kadang-kadang harus custom. Betul. Sama ini sih kalau produk kita pengen banget sih produk lokal tuh juga naik gitu karena sebenarnya sekarang produk lokal itu adanya yang benar-benar harganya di bawah atau dia justru tinggi banget gitu karena produksinya masih sangat terbatas ya karena kuantitas gitu. Kita pengen yang adanya tuh di harga yang sangat terjangkau gitu supaya ya bisa ngambil market yang itu tadi lebih luas gitu. Jadi ya masyarakat bisa dapat produk lokal yang berkualitas lah istilahnya gitu. Jadi bisa compete dengan produk-produk dari luar gitu. Iya. Ya, semoga. Wishing you guys all the best, rooting for you. So thanks again Krisya dan Seno for making your time ngobrol di sini hari ini. Ada 3 hal yang gue nangkep, gue catet tadi ya. Yang pertama, pesannya Seno ya buat semua cowok-cowok di luar sana. Ingat, minta izin dulu daripada minta maaf. Ribet loh minta maafnya atau panjang loh. Dan itu akan dibawa seumur hidup, percayalah. Betul. Iya, betul. Jadi mendingan gak ada konflik, lebih better gitu ya. Yang kedua, baik kita dalam relationship pribadi maupun dalam perusahaan, it's best to talk about the hard things di awal. Betul. Kalau profesional you put it into writings gitu ya. Hitung-hitungannya bagaimana, how do we solve the conflict, dan gimana segala pembagian responsibility-nya gitu. Sekali lagi supaya ngejalaninnya juga enak gitu ya.
Dan yang terakhir, untuk nggak cuma fokus ke satu jenis investment doang, yang mungkin dari kecil udah dicekokin ya, rumah gitu ya. Iya, betul. Turns out itu bagus buat Seno dan Krisya, tapi gue juga punya temen yang karena dicekokin gitu, dia beli apartemen, pas dia jual, kok malah rugi. Dan sama aja dengan harga mendingan dia sewa. Karena bayar KPR dan bunganya, jadi bunganya doang cukup buat dia bayar sewa apartemen itu sebenarnya. Tanpa dia harus beli, gitu. Nah, kalau kayak gitu kenapa gue harus pusing-pusing gitu kan, go through all the headache. So, it's good that hari ini kita diingatkan lagi soal investment. So, thank you for that. Ada kalimat terakhir yang pengen di-share ke teman-teman soal money mindset, relationship with money, especially dari kalian berdua sebagai pasangan dan profesional. Kalau dari saya mungkin diversifikasi ya, investasi kayak penting gitu. Akhir-akhir ini kayaknya ya semenjak pandemi, karena properti juga tiba-tiba lesu, mungkin emas juga, investasi yang formal lainnya kayak saham juga lesu. Ternyata ada satu investor lain yang kayak kripto gitu lumayan ya. Intinya diversifikasi investasi sih, saya berasa gitu. Juga penting ya. Iya. Kalau menurut saya kolaborasi sih. Juga itu penting banget sih gitu. Mungkin berteman sebanyak mungkin gitu ya. Kolaborasi penting gitu. Jadi mungkin berteman saat ini belum tahu arahnya kemana gitu, tapi satu saat mungkin pasti ada satu kesempatan untuk kolaborasi dengan teman-teman yang nggak tahu gitu dari manapun gitu. Itu menurut saya penting banget sih. Itu dia satu poin yang akhirnya keinget lagi, berteman tanpa agenda. Bisa mulai dari sepedaan kayak teman-teman, bisa dari olahraga lain. Alright. Ditunggu ya, Ruby ya berarti ya. Yes. Nanti gue ajak sepedaan ya. Iya betul. Alright teman-teman, thank you. I hope you enjoy this episode of Money Actually. See you at the next one.